Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang peradilan yang ada di Indonesia. Nama saya Brenda Fatina Alusin dengan NPM 241000156. Nama saya Haikal Musina dengan NPM 241000146. Nah, saya Randy Suryadi Putra, NPM 241000151. Indonesia terbagi menjadi berbagai jenis. Yang pertama yaitu peradilan umum, menangani perkara pidana dan perdata, terdiri dari pengadilan negeri tingkat pertama dan pengadilan tinggi banding. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1956 dan undang-undang lainnya. Memiliki 6 pengadilan khusus, termasuk pengadilan anak dan pengadilan tindak pidana korupsi. Kedua, peradilan agama, menangani perkara perdata bagi masyarakat beragama Islam, terdiri dari pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan undang-undang lainnya. Di Aceh terdapat pengadilan syariah. 3. Peradilan Tata Usaha Negara, mengurus gugatan terhadap putusan pejabat administrasi negara, terdiri dari pengadilan Tata Usaha Negara dan pengadilan tinggi Tata Usaha Negara. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan undang-undang lainnya, serta memiliki pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus. 4. Peradilan Militer, mengatasi perkara pidana dan sengketa tata usaha di kalangan militer, terdiri dari pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer utama. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. 5. Peradilan Konstitusi, menangani pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan undang-undang lainnya. Setiap jenis peradilan memiliki kewenangan dan pengaturan hukum yang spesifik untuk menangani kasus-kasus di bidangnya masing-masing. Mekanisme peradilan, penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan dua jalur, yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian perkara dengan jalur litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan di pengadilan, sedangkan penyelesaian perkara dengan jalur non-litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan di luar pengadilan atau dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian perkara dengan non-litigasi juga memiliki berbagai bentuk, yaitu yang pertama arbitrase. Arbitrase berasal dari kata arbitrare, yaitu bahasa Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yakni netral, yaitu individu atau arbitrase sementara. 2. Mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. 3. Konsilasi. Konsilasi merupakan metode perundingan yang menggunakan bantuan dari pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut merupakan pihak yang berperan sebagai penengah dan mengawal jalannya perundingan. Mereka juga memiliki hak istimewa untuk menyampaikan pendapat dan nasihat hukum kepada para peserta diskusi. Selanjutnya, konsultasi. Konsultasi hukum merupakan cara agar masyarakat tahu ketika menghadapi suatu permasalahan hukum. Dan yang terakhir adalah penilaian ahli. Penilaian ahli ini merupakan bentuk pendapat ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hukum acara dikenal sebagai saksi ahli, yakni suatu kesaksian berdasarkan keahlian dari seseorang atau lebih untuk menemukan solusi pada pokok persengketaan. Selanjutnya, asas-asas hukum acara. Terdapat 9 asas-asas hukum acara pidana dalam KUHP. Yang pertama, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang kedua, asas praduga tidak bersalah. Yang ketiga, asas oportunitas. Yang keempat, asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Yang kelima, asas semua orang diperlakukan sama depan hakim. Yang keenam, asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatan dan tetap. Yang ketujuh, asas tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Yang ke-8, asas akusator dan inquisitor. Yang ke-9, asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Selanjutnya, asas-asas hukum acara perdata. Yang pertama, hakim bersifat penunggu. Yang kedua, hakim pasif. Yang ketiga, hakim aktif. Yang keempat, sidang pengadilan terbuka untuk umum. Yang kelima, mendengar kedua belah pihak. Yang keenam, putusan harus disertai alasan-alasan. Yang ketujuh, hakim harus menunjukkan dasar hukum putusannya. Yang kedelapan, hakim harus memutuskan semua tuntunan. Yang sembilan, beracara dikenakan biaya. Yang sebut tidak ada keharusan mewakilkan. Selanjutnya ada subjek dan objek yang diperkarakan. Yang pertama, subjek hukum perdata. Opsi satunya
Orang Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Pidana halaman 19 sampai 21 menyatakan bahwa dalam hukum orang atau person berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Opsi 2-nya badan hukum. Berdasarkan pendapat Subekti masih dalam bukunya yang sama halaman 21 menyatakan bahwa di samping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Selanjutnya ada subjek hukum publik atau pidana. Opsi 1-nya orang. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia halaman 59 mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP lama yang saat ini artikelnya ini diterbitkan masih berlaku, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Yang kedua, badan hukum atau korporasi. Dalam ilmu hukum pidana, gambaran tentang pelaku tindak pidana kejahatan masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.